Nah, kita mulai pada bab ini adalah bab ketiga, yaitu bab apa? Bab gunnah atau nun dan mim bertasydid. Tadi bacaannya, cara bacanya kalau misalkan nun atau mim bertasydid itu ditahan, dia itu seakan dua harokat. Ya, tadi bacanya sudah benar, tetapi agak didengungkan dikit. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, nah itu kan gunnah. Jadi itu agak ditahan dikit gitu. Agak ditahan, seakan-akan tuh dua harokat gitu. Bagus, tadi bacanya sudah bagus, tapi gunnahnya itu kurang didengungkan dikit gitu. Ya, apa-apa. Ya, kita baca bareng-bareng. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. 1, 2, 3. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, ini sebenarnya yang A itu dua harokat, bukan panjang. Karena itu tidak ada hukumnya. Itu hukumnya adalah matobi saja. Nanti akan kita pelajari di akhir di bab selanjutnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. 1, 2, 3. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. 1, 2, 3. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana ini sebenarnya dia yang itu apa jadi fasil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. 1, 2, 3. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ini apa? Coba ya napasnya. Apa? Di sini kemarin ada salah satu bab yang kita sudah pelajari, ya. Nah, dan coba kalian perhatiin di situ, wa minan nasi may yaqulu. May yaqulu. Di situ apa? May yaqulu apa? Dilihat. Apa di situ? Ada salah satu hukum kemarin. May yaqulu. Apa hukumnya kemarin? Yang kita pelajari kemarin yang pekan lalu. Ayyakulu. Ada apa di situ? Nun mati bertemu. Itu di situ dilihat di situ. Mayyakulu. Nun mati bertemu. Mayyakulu di situ. Kamu lihat enggak? Mayyakulu lihat. Nun mati bertemu
Bertemu huruf apa setelahnya? Ya. Bertemu Ya. ya, maka hukumnya Idgham. idgham. Idgham bila guna. Idgham bila guna, betul atau salah? Salah. Yang benar adalah idgham bila guna. Kalau idgham bila guna apa hurufnya? Ya. Nun mim wawu. Itu idgham bi. Guna. Kalau idgham bila guna? Lambat. Baru paham? Ya. Di situ ada bab kemarin kita pelajari. Wa minan nasi may yaqulu. Di situ apa? Idgham. Idgham apa? Tadi idgham. Idgham bi guna. Nah, terus may yaqulu amanna. Manna. Di situ hukumnya adalah guna. Karena nun bertasydid. Billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Hum bimu'minin. Kemarin ada salah satu hukum yaitu apa? Mim mati jadi di situ lihat mim mati bertemu apa? Bertemu mana? Mim mati bertemu wawu. Hah? Mim mati bertemu mana mim? Mim mati bertemu ba itu dilihat loh. Wa ma hum bi mu'minin. Setelah mim mati ada ba, maka hukumnya adalah iklab. Hukum mim mati ada berapa? Hukum mim mati ada 3. satunya Iqra Safawi, Idgham Yumi, sama Idgham Safawi. idhar syafawi. Maka ini hukumnya adalah kenapa disebut dengan ikhfa syafawi? Karena memang bertemu. Betul. Paham kan? Coba masih bingung ya? Gak apa? Ini namanya juga masih belajar. Nanti dipelajari lagi, dibaca lagi. Ini Rabbana atina fid dunya. Nah, kemarin ada ad-dunya. Di situ ada apa? Coba dilihat di situ ad-dunya. Apa itu? Ad-dunya. Di situ ada salah satu hukum yaitu apa? Nun mati bertemu ya dalam apa? Dalam maka hukumnya adalah ada yang tahu? Ada yang tahu? Hukumnya adalah kalau misalkan terpisah itu hukumnya adalah tadi apa? Idgham bi guna. Kalau dia dalam satu kalimat maka hukumnya adalah idhar wajib. Coba dilihat sebelumnya. Di bab sebelumnya coba dilihat. Ada idgham bi guna, terus bawahnya tuh ada idhar wajib. Ada ilmu? Silakan dibaca. Apabila ada sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau roh, maka Bukan itu bawahnya. Yang atas sebelumnya. Nah, umpamanya itu. Bukan. Ini akan tetapi coba itu. Silakan dibaca. akan tetapi apabila ada sukun atau tanwin pada sukun di atas dalam suatu perkataan, maka bukanlah bacaan itu tidak orang berjelas atau izhar yang disebut Idhar wajib. Idhar
Wajib. Itu umpamanya apa? Contohnya itu. Dunia. Dunia. Wan. Sinwanun. Dunyanun. Nah, di situ tidak dibaca apa? Idgham di Nah, paham nggak di situ? Paham ya? Nah, silakan nanti dibaca kembali. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kamu baca bab keempat. Ayo dibaca dengan huruf dengan apa? Keras. Keempat, lam balik ayam alif lam yang selalu dihubungkan dengan perkataan yang tidak bahasa Arab disebut lam ta'rif. Oke. Satu, apabila ada lam ta'rif bertemu atau dihubungkan dengan salah satu huruf 14 yaitu Oke, ada apabila alif lam atau lam ta'rif ya bertemu dengan 14 huruf hijaiyah salah satunya. Di situ ada apa? Ham, terus ba, terus lain, terus kaf, terus wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Maka apa? Lanjut bacanya. Idhar qamariyah. Lanjut. Cara membacanya harus terang. Nah. Oke, tadi ada huruf 14. Ya. Ini kita hapus dulu ya. Nah, tadi di situ ada idhar qamariyah, ya kan disebut idhar. Hurufnya ada 14. Ada 14 tuh. Nah, di situ ada hamzah, ba, ain, ghain, ha, ha. Ya. Sampai apa seterusnya. Ada 14. Cara menghafalnya yang paling gampang gimana? Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, hajjaka wa khaf aqimah. Dah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Kita hitung. Di sini apa? 1, terus 2, 3, terus di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Marbutannya ini bukan tak marbuta ya, tapi ha. Ya, bukan tak marbuta, tapi ha. Aqimah. Nah, maka ada 14 huruf. Jika alif lam bertemu dengan salah satu huruf ini, maka dibaca dengan jelas. Hukumnya adalah idgham, idhar, koma, ya. Oke, lanjut bacanya. Oke. Diumpamakan bintang dan huruf itu diumpamakan bulan, maka bintang itu tetap terang
diungkap. Kelihatannya Kelihatannya meskipun ada atau bertemu dengan bung. Dibaca terang. Kenapa kok dinamakan Komariah? Karena Komariah itu adalah apa artinya, Bu? Nah, Komariah itu ibaratnya adalah ini, huruf-huruf ini. Ya, huruf-huruf ini. Misalkan di sini ada bulan. Di sini ada huruf apa hijaiyah lah, huruf. Nah, ini bulan, ini misalkan bulan. Di sini ada bin. Nah, kenapa ibarat dia itu disebut ilahan kenapa? Ibarat bulan, nampak cahayanya di malam hari, bintang pun juga nampak, maka dibaca jelas. Nah, makanya kalau misalkan malam hari ada bulan, kamu bisa membaca bintang kan di situ? Bisa. Ibaratnya kamu bisa membaca alif lam dan juga huruf setelahnya. Contoh, al-an'amu, al-birru, al-ghamamu, al-hamimu, al-jannatu, al-kautharu, al-wildanu, al-khairu, al-qamaru. Ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Al-an'amu, Al-an'amu, al-birru, al-birru, al-ghamamu, al-ghamamu, al-hamimu, al-hamimu, al-jannatu, al-jannatu, al-kautharu, al-kautsaru, bukan kausar, kautharu, sa. Bedanya dia itu ke atas nyentuh dengan gigi atas. Sa. Al-kautharu, al-kautsaru, al-kautharu, al-kautsaru, al-wildanu, al-wildanu, al-khairu, al-khairu, al-qamaru. al-qamaru. Oke, lanjut baca. Kamu mau lanjut baca. Dua. Apabila dalam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf 14, yakni semua huruf selain huruf Komariah, maka hukum bacaannya disebut idgham syamsiyah. Maka disebut idgham syamsiyah. Lanjut. Cara membacanya harus diidghamkan ke dalam salah satu huruf yang 14 itu. Huruf yang 14 itu dinamakan huruf syamsiyah. Syamsiyah artinya matahari. Oke. Syamsiyah artinya sebangsa Oke. matahari. Selanjutnya adalah ini kan yang pertama. Yang kedua ini adalah idgham syam. Idgham artinya masukkan, syamsiyah artinya mata. Hurufnya sama, ada 14. Intinya nanti kalau misalkan kalian hafal ini, abghi hajjaka wa khaf atimah. Nah, selain itu udah maka dia itu apa? Idgham syamsiyah. Hafal kan? Abghi hajjaka wa khaf atimah. Hafal enggak? Sudah hafal kan? Coba kamu tanpa lihat. Tutup mata coba. 1 2 3. Waqaf aqimah. Oke, coba tutup mata. Abghi hajjaka wa khaf atimah. Oke, kamu coba tutup mata. Abghi hajjaka wa Khaf. khaf atimah. Waqaf ya. Khaf. Khaf atimah. Kamu coba. Abghi hajjaka wa khaf atimah. Oke.
Maka selain huruf yang tadi atau huruf idgham qamariyah, dia itu adalah idgham syamsiyah. Nah, tadi kalau misalkan huruf itu bagaikan bulan dan bintang itu bagian alif lam, maka di sini sama juga matahari. Di sini misalkan ada matahari. Huruf itu di dalamnya huruf idgham syamsiyah itu ibaratnya matahari dan alif lamnya itu bagaikan bintang. Apakah nampak bintang pada siang hari? Nah, maka alif lamnya tidak dibaca jelas, maka langsung ditasdidkan ke huruf setelahnya. Silakan lanjut bacanya. Dilanjutkan bacanya. Bintang itu apabila bertemu dengan matahari menjadi tidak kelihatan. Demikian pula lam ta'rif apabila bertemu dengan huruf syamsiyah menjadi tidak terbaca meskipun tulisannya masih ada dan kemudian ditasdidkan dimasukkan ke dalam huruf syamsiyah umpamanya. Oke, umpamanya seperti itu. Maka nanti kalau misalkan ada hukumnya idgham syamsiyah, alif lamnya itu tidak dibaca, langsung dibaca huruf setelahnya. Contohnya apa? Assalamu. 1, 2, 3 kita baca bareng-bareng. Assalamu. 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 At-tawwabu. At-tawwabu. Ar-rahimu. Ar-rahimu. Asy-syamsu. Asy-syamsu. Bil bahri. Bil bahri. Salah ini. Bis sabri. Bis sabri. Nah, terus ad-dallina. Ad-dallina. Adh-dhalimuna. Ad-dhalimuna. An-nasu. An-nasu. Ad-dinu. Ad-dinu. Oke. Paham nggak di sini sampai sini? Paham nggak? Paham? Oke. Kalau misalkan sudah paham, saya kasih pertanyaan. Kita tanya jawab ini. Silakan nanti dijawab. Oke? Ar-Rahmanu. Dia apa? Maksudnya apa? Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu. Syamsiyah. Idgham syamsiyah. Selanjutnya dibaca apa tuh setelah Ar-Rahman? Al-Malik. Ini. Yaitu di bawah. Ya. Coba dibaca. Al-Maliku. Al-Maliku. Masuknya apa? Idgham masuknya adalah idgham qamariyah. Mana idgham qamariyah? Apa idgham apa idhar? Idgham apa idhar? Ayo, apa idgham apa idhar? Ayo. Itu loh idgham apa idhar? Idhar apa? Idhar qamariyah. Kenapa idhar qamariyah? Kenapa? Kenapa idhar qamariyah? Karena dibaca apa? Jelas. Selanjutnya apa? Baca. Al-Quddus. Ya, apa? Hukumnya apa? Syamsiyah. Syamsiyah. Kenapa syamsiyah? Soalnya terusnya nggak dibaca. Hah? Sinnya nggak dibaca. Sinnya nggak dibaca. Coba baca sekali lagi. Al-Quddus. Ya. Apa hukumnya? Nya idgham syamsiyah. Idgham Syamsiyah. Kenapa idgham syamsiyah? Kenapa idgham syamsiyah? Karena memasukkan. mana yang dimasukkan? Bisa.
Hah? Yang sin. Sin. Coba baca sekali lagi. Al-Qudus. Al-Qudus. Gimana? Al-Qudus itu gimana? Al-Qudus. Al-Qudus. Maka hukumnya adalah Idhar Komariah. idhar. Komariah. Kenapa? Dibaca jelas. Mana yang dibaca jelas? Apa yang dibaca jelas? Ayo, apa ayo? Yang dibaca jelas apa ayo? Alif, Alif. lam. Lamnya dibaca jelas. Jelas. Selanjutnya dibaca. Assalamu. Hukumnya apa? Hukumnya bismillah. Idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Kenapa idgham syamsiyah? Karena alif lamnya tidak dibaca jelas. Oke, betul. Selanjutnya. Al-Azizu. Al-Azizu. Hukumnya adalah Idhar Komariah. idhar qamariyah. Kenapa idhar qamariyah? Alif lam. Kenapa alif lam? Alif lamnya dibaca Jelas. jelas. Selanjutnya As-Sami'u. as-sami'u. Hukumnya bacanya udah benar. Hukumnya adalah ayo. Jawab. Hah? Idgham syamsiyah. Kenapa idgham syamsiyah? Kenapa? Dilihat. Kenapa? Kenapa idgham syamsiyah? Karena alif lamnya dibaca dibaca jelas. Karena alif lamnya dibaca apa hukumnya tadi? Nah, kenapa idgham syamsiyah? Karena alif lamnya dibaca tidak jelas. Selanjutnya kamu. Al-Latifu. Oke, apa hukumnya? Idgham syamsiyah. Kenapa dibaca idgham syamsiyah? Karena alifnya tidak jelas. Karena alifnya tidak jelas. Karena alif lamnya tidak dibaca jelas. Selanjutnya asyakuru. Apa hukumnya? Hukumnya bismillah. Idgham syamsiyah. Idgham Syamsiyah. Kenapa dibaca idgham syamsiyah? Karena alif lamnya ada tapi tidak jelas. Paham atau tidak? Paham. Paham ya? Paham nggak? Kenapa kamu susah? Masih prosesnya susah? Gak apa-apa. Kamu kalau misalkan nggak bisa dan masih bingung, tidak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting dibaca lagi dan dibaca lagi. Sudah itu belum ya? Oke. Ini dalam tipis ini. Oke, mungkin nambah satu bab lagi ya. Silakan dibaca. Kamu silakan dibaca bab 5. Apabila lam dan dalam perkataan Allah didahului oleh fathah atau dhammah, maka haruslah dibaca dengan tebal Atau mufakhamah. mufakhamah. Oke. Umpamanya Syahidallah Rasulullah Allahumma. Kita baca bareng-bareng. Syahidallah Syahidallah Rasulullah
Rasulullah. Allahumma. Oke, silakan lanjutkan bacanya. Apabila lam dalam perkataan Allah didahului oleh kasroh dan semua lam yang tidak dalam perkataan Allah, maka haruslah dibaca tipis. Oke, dibaca tipis atau murokokoh. Murokokoh itu namanya murokokoh. Murokokoh itu adalah lafzul jalalah. Tapi itu lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu Allah, Bismillah. Pokoknya ada kata-kata Allah. Gitu. Nah, nanti itu dibaca ada dua. Itu bacanya tebal atau tipis. Gitu. Kalau tebal, dia itu lafzul jalalah atau lafaz Allah sebelumnya itu dia fathah atau dhamma. Kalau tipis sebelum lafaz Allah itu adalah kasrah. Contohnya apa? Bismillah. Bismillah. Billah. Walahul hamdu. Bismillah wallahul hamdu walladzi sudah ya. Bismillah, billah, lillah. Gitu. Lillah. Apa lagi? Amantu billah. Bukan billah, tidak. Enggak ada. Bismillah, tidak. Bismillah syahidallah. Nah, baru syahidallah. Itu lamnya nah. Paham tidak? Paham? Oke. Bab yang kelima itu adalah lafzul jalalah. Lafaz jalalah. Lafaz Allah atau jalalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah apa? Lam tebal. Kalau misalkan sebelum lam tebal itu kapan dibacanya? Atau lafzul jalalah yang tebal itu kapan dibacanya? Sebelumnya itu adalah sebelum lafaz apa? Lafaz jalalah itu adalah fathah dan dhamma. Contohnya adalah apa? Syaidah. Kalau misalkan kalian tuh ini sumpah enggak? Wallahi. Nah, biasanya kayak gitu kan? Wallahi. Terus yang kedua, kita apa? Lamti. Yaitu kapan? Sebelum lafaz jalalah adalah contohnya apa? Billah, bismillah, billah, inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi. Itu adalah lamnya tipis. Ya. Paham? Ya, oke, kita kasih satu contoh ini paling terakhir. Habis ini kita penutupan ya.
Oke, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, di situ coba kamu. Ya kamu. Coba. Lihat. Coba kamu di situ ada lam lafaz jalal. Hukumnya apa? Lam di situ. A'udzubillah, di dalam a'udzubillah. Billah. Maka hukumnya apa? Lam tebal atau tipis? Lam tebal atau tipis? Tebal. Berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka hukumnya adalah tipis. Selanjutnya, kamu bismillahirrahmanirrahim. Lam tebal atau tipis? Ayo jangan bingung. Bismillah. Dilihat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hukumnya lam tebal atau tipis? Tipis. Kenapa tipis? Karena lafaz sebelumnya apa? Hah? Sebelumnya itu apa? Fathah, kasrah, sukun, dhamma. Dilihat. Sebelum lafaz Allah di situ kasrah, dhamma, fathah, apa? Coba dilihat, jangan lihat saya. Lihat itu ya. Lihat itu di buku Bismillah itu. Apa? Hah? Bingung? Apa di situ apa? Di lafaz Bismillah sebelum lafaz jalalah di situ apa? Doma. Bismillah. Fathah. Bismillah. Kasrah. Dilihat itunya, harokannya apa? Kasrah gitu ya. Terus selanjutnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah. Apa di situ lam tebal atau tipis? Lam tebal. Kenapa di lam tebal? Soalnya Sebelumnya doma. doma. Betul. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tipis. Dinillah apa? Tipis. Tipis. Sekarang kenapa? Sebelumnya Kasroh. kasrah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mana ini ya? Sudah ya, sudah selesai. Oke, mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Quran ya, silakan. Yang saya bagi bukunya silakan dibawa bukunya ya, gratis untuk kalian semuanya. Silakan dibawa. Pertemuan yang akan datang silakan dibawa bukunya, jangan sampai dihilangkan. Ya, jangan sampai dihilangkan. Oke? Hah? Ada kan bukunya? Oke. Nanti dibawa lagi ya. Dipersiapkan kalau bisa sebelum maghrib, dipersiapkan dulu. Nanti dibawa ke sini, kita belajar bareng-bareng lagi. Masih banyak bab-bab kita dan juga kita belum praktek pada bacaan tajwid di dalam Al-Quran ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya harap kalian masih semangat untuk menghadiri majelis berikutnya. Jangan loyo, jangan malas, jangan mager di kamar.
insya Allah tidak lama, dan insya Allah ini nanti kalian akan bisa mengajarkan kepada anak-anak kalian, gitu ya. Subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan itu dimakan. Ini dimakan bareng. Kamu makan. Yuk. Ambil biar nggak ngantuk.